Ya, dalam rangkaian KTT G20, Forum B20 berlangsung hingga hari ini dan untuk mengulas hasil dari Forum B20 saya akan berbincang dengan Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat malam, Mas Tauhid. Selamat malam, Mbak Eva, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mas Tauhid, Anda menilai Forum B20 ini ya sebagai pembuka atau pengantar dari KTT G20 akan berlangsung besok ini seperti apa sejauh ini? Ya, saya kira B20 memang kalau saya lihat sih memang lebih progresif ya, karena kan unsur geopolitikalnya masih lebih sedikit kurang dibandingkan forum utamanya begitu ya. B20 kan lebih mengarah ke inovasi dengan katakanlah sisi bisnis dan untuk melengkapi pertemuan daripada G20 sendiri. Nah, meskipun memang temanya adalah 3 ya, bagaimana arsitektur global dibangun, bagaimana transisi energi, dan juga bagaimana digital ekonomi bisa dibesarkan begitu. Tentu dari B20 akan melengkapi dari legasi program yang ada begitu. Misalnya saja bagaimana untuk mengatasi inklusivitas dan digitalisasi dari UMKM ya, dalam rangka lebih berkembang, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, termasuk isu-isu misalnya entrepreneurship, kemudian peningkatan literasi, termasuk juga soal katakanlah peningkatan akses keuangan bagi pelaku usaha khususnya kecil menengah begitu. Nah, B20 berada pada ruang itu mengisi yang memang sifatnya agak lebih kuat pada isu G20 sendiri begitu. Oke. Misalnya saja, termasuk soal kesehatan saya kira juga penting begitu ya. Nah, seperti yang tadi Mas Tauhid sebutkan begitu ya, legasi program soal transisi energi, kemudian ada memajukan transformasi digital, lalu juga tadi kesehatan global dan juga pembukaan akses UMKM. Nah, bagaimana kemudian program-program ini bisa menjawab sebetulnya kebutuhan pelaku ekonomi saat ini? Ya, saya kira memang ada transisi. Yang pertama, ada kesepakatan global masing-masing negara ya melakukan komitmen apa agenda yang harus dilakukan masing-masing negara begitu untuk masing-masing isu tersebut. Tentu saja implementasinya berbeda karena initial condition, kemudian ekosistem dan sebagainya akan berbeda. Nah, langkah pertama tentu saja bagaimana menginternalisasi. Kalau di kita ya harus masuk dalam regulasi, dalam rencana program dan sebagainya, apalagi saat ini kemungkinan adalah sampai tahun depan disusunnya RPJMN ya. Ini khusus untuk Indonesia. Tapi level kedua, dan saya kira juga berlaku di negara lain. Nah, level kedua saya kira adalah komitmen bersama adalah bilateral atau multilateral agreement begitu. Apa yang bisa kita kembangkan, misalnya kita dengan negara-negara lain, kita dengan Malaysia atau bukan Malaysia, dengan Amerika maupun negara-negara anggota G20 yang sifatnya multilateral. Nah, di multilateral ini tidak harus semua G20 sepakat, yang bersepakat saja yang bisa diputuskan begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi titik poin untuk kerjasama bilateral atau multilateral itu terjadi. Nah, terakhir memang rekomendasi yang sifatnya umum. Nah, ini yang memang agak katakanlah ya menjadi kunci untuk mengikat semuanya begitu. Nah, yang sifatnya umum yang kemudian memang tarik ulurnya saya kira sampai hari terakhir itulah yang sangat menarik begitu. Oke. Baik, nah kalau kemudian kita bicara yang menarik, yang kemudian menjadi perbincangan adalah kehadiran sejumlah tokoh-tokoh di industri begitu ya. CEO Tesla Elon Musk, kemudian ada Jeff Bezos juga, dan juga nama-nama besar lain. Nah, kalau Anda melihatnya bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap signifikansi atau kesuksesan B20 ini sendiri? Ya, kalau untuk B20 saya kira memang kehadiran tokoh-tokoh dunia melegitimasi ya katakanlah isu-isu global yang penting untuk 1 tahun mendatang begitu ya, sebelum India di take over begitu. Misalnya bagaimana kemungkinan perubahan di ketenaga kerjaan tentu berkaitan dengan teknologi ya. Elon Musk tadi juga sudah mengungkapkan beberapa hal isu mendatang dan perannya generasi muda menangkap perubahan teknologi dan kaitannya dengan transformasi ekonomi yang terjadi dan transformasi digital, dan kehadiran mereka bisa memberikan pencerahan karena mereka orang yang paling berhasil pada level dunia dan ini menjadi input bagi banyak negara untuk melakukan inovasi serupa atau meniru atau paling tidak mengambil peran yang penting. Dan yang penting adalah menurut saya memang kehadiran tokoh-tokoh dunia itu menjadi inspirasi untuk melakukan yang terbaik tentunya pada level dan
pada konteks masing-masing negara yang tentu saja berbeda. Tentunya dengan isu global itu akan sangat membawa isu-isu yang kemungkinan akan berpengaruh nyata di kita. Misalnya saja kalau misalnya di isu digital ya, kan sekarang sudah katakanlah kalau Elon Musk selalu mengagungkan artificial intelligence itu jauh lebih cepat dan akan lebih berpengaruh pada 1 tahun bahkan 5 tahun ke depan, bahkan lebih berbahaya dari perang nuklir sekalipun, karena dia bisa meng-create satu teknologi yang bisa menggantikan sebagian otak manusia, otak komputer dan sebagainya. Nah, hal informasi tersebut yang membuat publik juga sadar bahwa kita sudah tidak bisa menafikan lagi bahwa teknologi sekarang sudah jauh lebih cepat, dan forum B20 menjadi informasi yang penting bagi posisi kita hari ini seperti apa, dunia seperti apa, dan ke depan seperti apa begitu. Oke, kalau kemudian isu-isu yang berkaitan dengan kita dengarkan Chairman B20 Sinta Kamdhani mengatakan soal promosi, pemberdayaan dan juga inklusi perempuan. Nah, ini juga disuarakan oleh UN Women Goodwill Ambassador Anne Hathaway. Ini tokoh dunia lagi yang kemudian menekankan hal yang sama. Nah, bagaimana signifikansi perempuan dalam B20 kali ini, Mas Tauhid? Ya, saya kira memang kan ada working group yang membahas isu tersebut ya. Saya kira itu tidak ditinggalkan dalam G20 ya. Meskipun demikian memang tidak secara spesifik isu itu muncul dalam katakanlah 3 ya, arsitektur baik di health, digital ekonomi maupun katakanlah di transisi energi. Tapi ini mendasari pada 3 hal itu untuk dikembangkan begitu. Tentu kita melihat bahwa isu One Global Women Empowerment atau OGWA itu sangat penting begitu. Nah, memang posisinya seharusnya ini menjadi prioritas ya, tidak lagi menjadi isu yang terlepas begitu. Nah, mungkin negara lain akan mengangkatnya, tapi memang relatif ya, katakanlah biasanya tidak menjadi uni khusus, tetapi dia berada pada isu umumnya yang akan dilakukan baik kesehatan, digital ekonomi maupun transisi energi begitu. Oke, dan itu mungkin bisa menjadi PR untuk forum-forum berikutnya begitu ya, Mas Tauhid. Nah, Mas Tauhid, bicara soal kemudian peran Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan posisi ini dan tentunya forum B20 ini bisa menguntungkan bagi Indonesia? Ya, yang pertama tentu saja kan kalau kita lihat 3 isu itu, saya kira ada inovasi-inovasi ataupun gagasan dari perwakilan atau representasi ataupun delegasi Indonesia menyampaikan solusi-solusi konkret atas masalah-masalah dunia begitu. Tapi memang kita tidak pungkiri bahwa isu geopolitik internasional masih menjadi background ya, kenapa kita belum bisa seoptimal mungkin ya. Karena banyak kunci-kunci yang diletakkan pada upaya damai dunia ya terhadap persoalan Rusia, Ukraina dan sebagainya begitu. Jadi kita tetap optimis, tapi memang ada satu hambatan yang paling mendasar yang kelihatannya sampai saat ini masih akan terus terjadi bahkan sampai tahun depan ya. Kecuali kita bisa mempertemukan ya Rusia, Ukraina dan juga katakanlah dengan Amerika dalam forum ini begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, saya kira kita harus mengambil peranan memikirkan alternatif dalam upaya meskipun terjadi katakanlah situasi geopolitik tidak menentu, ya upaya mengatasi bagi negara-negara yang kesulitan dalam pemenuhan energi, pangan, dan sebagainya, termasuk membuka akses, mengurangi proteksionisme, termasuk skema pendataan yang lebih murah dan bisa menggantikan bahkan mengurangi utang-utang negara berkembang maupun negara lain yang pasca COVID sangat besar sekali begitu. Baik, dan itu tentunya kita harapkan juga akan muncul begitu ya dalam KTT G20 yang akan mulai berlangsung besok. Baiklah, Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Selamat malam.